Rebecca menindaklanjuti dan bertanya, "Tuan, mengapa Anda begitu terburu-buru untuk menyerahkan tahta? Jika Anda menyerahkan tahta kepada seorang murid, apa rencana Anda? Apakah Anda berencana untuk kembali ke retret dan berlatih?" Bram menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku berencana menjadi seorang guru, dan aku akan menetap di Jakarta di masa depan." "Menetap di Jakarta?" Rebecca bertanya dengan tercengang, "Mengapa Anda ingin menetap di Jakarta? Bukankah Anda hanya bertanya tentang hal-hal yang terlalu benar?" Bram mengangguk dengan serius. Dia berkata, "Jika aku menyerahkan kekepalaan kepadamu, aku secara alami akan berhenti bertanya tentang semua hal yang berkaitan dengan Tinari Dao. Denganmu yang bertanggung jawab atas Tinari Dao, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebagai seorang guru." Rebecca mengernyit. Dia mengerutkan bibirnya, menatap Bram, dan bertanya, "Tuan, saya ingin tahu mengapa Anda memilih untuk menetap di Jakarta? Jika Anda tidak bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal, maka saya akan menolak untuk menerima posisi kepemimpinan." Bram tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Rebecca. Dia tidak bisa memberitahu muridnya sendiri bahwa dia akan tinggal di Jakarta di masa depan, dan hanya Tama yang akan mengikuti jejaknya. Karena itu, dia hanya bisa berkata kepada Rebecca, "Rebecca, menjadi guru di Tinari Dao selama bertahun-tahun itu bisa dianggap sebagai mengabdikan diri untuk diri sendiri. Sekarang aku sudah tua, aku ingin bersantai dan beristirahat. Soalnya, Jakarta adalah tempat dengan pemandangan yang indah dan iklim yang menyenangkan. Itu sesuai dengan preferensi tuanku, jadi aku berencana untuk menetap di sini sebentar, dan coba lihat apakah aku bisa membuat terobosan dalam kultivasiku." Rebecca mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan, selama bertahun-tahun, lebih dari separuh waktu, Anda mundur sepanjang waktu. Saat Nyonya Polen mengajak Anda keluar dari gunung, bukankah Anda sedang mundur? Saat itu, Anda memberitahu saya bahwa setelah Anda menyelamatkan keluarga Tuan Polen, Anda akan terus kembali ke pintu guru untuk retret, tapi kemudian Anda tidak mengatakan sepatah kata pun saya datang ke Jakarta. Mengapa Anda tiba-tiba mengatakan bahwa Anda ingin melepaskan posisi kepala dan menetap di Jakarta?" Bram hanya bisa menjelaskan, "Setelah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, hatiku menjadi kendur, jadi aku juga ingin berubah. Mencoba lingkungan baru." Rebecca memandang Bram, lalu ke Tama yang duduk di sampingnya, dan mau tak mau bertanya, "Tuan, bahkan jika apa yang Anda katakan adalah kebenaran, jika Anda ingin menyerahkan posisi itu kepada saya, Anda tidak perlu melakukannya. Saya seharusnya diizinkan untuk datang ke Jakarta. Menurut latihan Tinari Dao, upacara penyerahan tahta harus diadakan di depan saudara senior lainnya." Bram melambaikan tangannya dengan canggung, dan berkata, "Oh, apa yang kamu katakan adalah formalisme yang bisa dibuang. Karena ini adalah pemindahan kepala, asalkan aku memberikan kursi untukmu, tidak masalah jika yang lain hadir atau tidak. Mereka secara alami akan menghormatimu sebagai kepala baru." Rebecca berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Tuan, bagaimanapun, ini adalah tradisi Tinari Dao. Sebagai kepala Tinari Dao, Anda tidak dapat mengesampingkan atau mengabaikan tradisi Tinari Dao. Selain itu, pilihan Anda untuk acara ini agak terlalu santai. Sekte mana yang pernah Anda dengar, upacara penyerahan posisi kepala diadakan di kamar hotel?" Bram mendengarnya, ekspresinya agak malu. Sangat tidak pantas untuk mengatakan bahwa itu agak tidak pantas untuk melewati posisi kepala di sebuah hotel. Tak berdaya, dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Masalah pewarisan tahta tidak cukup untuk memobilisasi para guru. Aku tidak bisa memanggil murid Tinari Dao yang melakukan perjalanan ribuan mil ke Jakarta untuk menjadi saksi, kan? Sebagai seorang master, beraninya aku menyiksa semua orang seperti ini." Rebecca bertanya dengan agresif,
Lalu mengapa Anda tidak kembali ke Amerika Serikat? Bahkan jika Anda ingin tinggal di Jakarta, untuk menghormati Tinari Tao, Anda harus meluangkan beberapa hari untuk kembali ke sekte. Paling buruk, Anda bisa kembali ke Jakarta setelah upacara suksesi selesai. Ini, Bram terdiam saat ditanya oleh Rebecca. Dalam masalah ini, dia sendiri sangat bersalah. Alasan mengapa dia memanggilnya dari Amerika Serikat untuk melewati posisi di hotel tidak lebih dari membiarkan Tama melihat sikapnya. Terus terang, semua ini hanya untuk melayani Tama. Namun, untuk melayani Tama, dia harus mengabaikan peraturan sekolah guru. Saat ini, Rebecca melihat Bram ragu-ragu dan tidak mau menjawab, jadi dia memandang Tama dari sudut matanya dan berkata, "Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa selama Anda memberikan kursi kepada saya, semuanya baik-baik saja. Tidak masalah apakah seseorang hadir, jadi saya ingin bertanya kepada Anda, karena rekan-rekan murid tidak perlu hadir untuk bersaksi, mengapa Anda mengundang Tuan Renza ini? Dia seharusnya tidak ada di sini juga kan?" Bram bahkan lebih malu, buru-buru terbatuk 2 kali, dan berkata, "Rebecca, aku mengundang Tuan Renza untuk datang. Di satu sisi, Tuan Renza dan aku memiliki persahabatan yang mendalam, dan di sisi lain, Tuan Renza ada di Jakarta." Rebecca sama sekali tidak mempercayai retorikanya, dan berkata dengan dingin, "Tuan, sejak saya masuk, saya menemukan bahwa Anda sangat menghormati Tuan Renza ini, dikombinasikan dengan masalah ini, saya pikir alasan mengapa Anda ingin saya datang ke Jakarta, dan bermaksud untuk menyerahkan posisi itu kepadaku di sini, hanya untuk pamer di depan Tuan Renza ini, kan?" Bram tidak menyangka apa yang dikatakan Rebecca dengan wajah memerah. "Oh, Rebecca, sebagai guru dan sejujurnya, aku telah mengabdikan sebagian besar hidup saya untuk Tinari Dao. Selama sisa hidupku, aku ingin melakukan sesuatu yang ingin kulakukan sebagai seorang guru. Jika kau masih menganggapku sebagai guru dan menghormati gurumu, jangan pecahkan casserole di sini dan tanyakan akhirnya. Setelah mewariskan kekepalaan kepadamu sebagai seorang guru, dan tinggal di Jakarta untuk berlatih sebagai guru, kamu bisa kembali ke Amerika Serikat dan meneruskan jalan Tinari. Bukankah itu baik-baik saja?" Melihat sikap tegas Bram, Rebecca menghela nafas tak berdaya. Dengan nada rendah, dia mengangguk dan berkata, "Oke. Karena keputusan Anda sudah dibuat, Guru, saya tidak akan membujuk Anda lagi, tapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu." Bram dengan cepat berkata, "Katakan saja." Rebecca berkata, "Kualifikasi saya masih muda, jadi saya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk meneruskan Tinari Dao. Saya sementara dapat mengambil alih sebagai kepala sekte, dan ketika Anda berubah pikiran, Guru, saya akan mengembalikan posisi master kepada Anda." Bram melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, jadilah kepala." Rebecca berkata dengan tegas, "Tuan, bagaimana Anda memutuskan adalah kebebasan Anda, saya hanya ingin mengungkapkan sikap saya." Setelah selesai berbicara, dia tidak berbicara omong kosong dengan Bram, tetapi berkata dengan sedikit emosi, "Oke, Tuan, berhenti bicara, apakah Anda tidak ingin meneruskan tahta? Ayo mulai sekarang." "Baiklah." Bram juga lega, dan bergegas mengeluarkan dupa dan pedupaan yang telah disiapkan, menyalakan 6 batang dupa, dan menyerahkan 3 di antaranya ke Rebecca. Setelah itu, dia menghadap ke utara dan berkata dengan hormat, "Nenek moyang Tinari Dao ada di atas, dan di bawah adalah Bram, kepala generasi ke-39 Tinari Dao. Dengan ini secara resmi menyerahkan posisi kepala kepada murid pribadi saya Rebecca Darwis. Mulai sekarang, Rebecca akan menjadi kepala generasi ke-40 dari Tinari Dao. Saya mohon para patriark Tinari Dao untuk memberkati Rebecca dan Tinari Dao." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat 3 batang dupa di atas kepalanya dan membungkuk, kemudian menatap Rebecca,
dan mendiktekan kepadanya serangkaian persyaratan untuk kepala Taoisme Tinari. Setelah menyelesaikan upacara ini, Bram mengeluarkan tanda kepala sekte dari pinggangnya, menyerahkannya ke Rebecca, dan berkata, "Rebecca, ini adalah tanda dari kepala Tinari Dao, jaga agar tetap aman. Dengan token di sini, kamu adalah kepala Tinari Dao." Rebecca mengangguk dan mengambil token itu dengan kedua tangannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.